Hai adik-adik semua, bertemu lagi bersama saya di Zontri Channel. Belajar matematika mudah dan menyenangkan. Iya, hari ini kita akan lanjut materi yang sebelumnya, yaitu tentang bilangan berpangkat atau eksponen. Jadi kita lanjut untuk sifat yang keempat. Adapun sifat yang keempat ini saya sebut namanya dengan perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih bilangan. Jadi untuk A, B, dan M anggota bilangan real, diketahui A kali B pangkat M itu sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Ya, terpisah dia. A-nya dipangkatkan M, B-nya juga dipangkatkan dengan M. Ya. Oke. Langsung kita ke contoh soal. Contoh yang pertama. 2 kali 5 pangkat 2. Nah, maka dipisah sesuai dengan rumus. Sifat yang keempat sama dengan 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 sama dengan 4 kali 25 sama dengan 100. Ini gampang toh adik-adik? Iya. Kita buat lagi contoh yang kedua. Contoh yang kedua, 2 pangkat minus 2 kali 3 pangkat 2 kali 8 pangkat 3. Kemudian dipangkatkan lagi dengan minus 5. Maka hasilnya, iya, kita harus pisah-pisah dulu ya yang di dalam kurung. Semuanya kita pangkatkan dengan minus 5. Maka diperoleh hasilnya 2 pangkat minus 2 dipangkatkan lagi dengan minus 5 kali 3 pangkat 2 pangkat minus 5 kali 8 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan minus 5. Iya. Jadi kita peroleh hasilnya sama dengan 2 pangkat. Ini perpangkatan bilangan berpangkat. Sifat keberapa itu adik-adik? Iya, sifat yang ketiga. Jadi pangkatnya kita kalikan ya. Jadi 2 pangkat minus 2 kali minus 5. 10 ya. Positif 10. Jadi 2 pangkat 10. Kemudian yang berikutnya ini 2 pangkat minus 5. 2 pangkat minus 5. 2 kali minus 5 berarti minus 10. Berarti 3 pangkat minus 10. Dan yang berikutnya yang terakhir 3 kali minus 5 minus 15. Jadi diperoleh 8 pangkat minus 15. Ya, kita lanjut ke sifat yang kelima. Perpangkatan bilangan pecahan. Jika diketahui A per B pangkat M, untuk A, B, dan M itu anggota bilangan real, maka diperoleh hasilnya sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Ya. Langsung kita ke contoh soal biar lebih paham. Contoh yang pertama. 5 per 6 pangkat 3 itu sama dengan 5 pangkat 3 per 6 pangkat 3. 5 pangkat 3 sama dengan 125. 6 pangkat 3 sama dengan 216. Maka diperoleh hasilnya 125 per 216. Lanjut ke contoh soal yang kedua. 2 pangkat 3 per 5 pangkat minus 3 pangkat 4. Ya. Nah, maka hasilnya
2 pangkat 3 pangkatkan lagi dengan 4 per 5 pangkat minus 3 dipangkatkan lagi dengan 4. Nah, sama dengan 2 pangkat 12 per 5 pangkat minus 12. Nah, ini ada sifat ketiganya kita pakai juga ya. Nah, makanya ini harus kita ingat kembali dari sifat yang pertama, sifat kedua, ketiga, dan 4 ini, dan ada sangkut pautnya dengan sifat yang kelima. Jadi itu satu kesatuan. Jadi alangkah baiknya jangan pelajaran yang sudah kita pelajari jangan dilupakannya adik-adik ya. Oke. Gampang toh? Iya, gampang sekali. Oke. Ya, kita lanjut ke sifat yang keenam. Sifat yang keenam ini saya sebut namanya dengan bilangan berpangkat 0. Ya. Untuk A anggota bilangan real, maka A pangkat 0 itu sama dengan 1. Ya. Oke. Ingat konsep seperti ini adik-adik ya. Setiap bilangan jika dipangkatkan dengan 0 hasilnya sama dengan 1. Mau berapapun itu bilangannya, mau 10, 100, 1 juta, jika dipangkatkan dengan 0 hasilnya sama dengan 1. Oke, supaya lebih paham kita masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama, 5 pangkat 0 iya sama dengan 1. Oke, sekarang abang ganti contoh yang kedua. 25 pangkat 2 per 25 pangkat 2. Iya, sebelumnya harus kita uraikan dulu. Ini bilangan pokoknya kan sama. Nah, maka kita pakai rumus sifat yang keberapa ini? Jadi, iya, sifat yang kedua, pembagian eksponen bagiku kurang. Maka pangkatnya kita kurangkan. Jadi kita peroleh sama dengan 25 pangkat 2 kurang 2. Maka diperoleh hasilnya sama dengan 25 pangkat 0. Nah, sesuai dengan sifat yang keenam, setiap bilangan yang jika dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya sama dengan 1. Oke, jadi kita peroleh hasilnya sama dengan 1. Oke, sekarang kita lanjut ke sifat yang ketujuh. Sifat yang ketujuh saya sebut namanya itu dengan bilangan berpangkat negatif. Ya, sesuai dengan namanya, bilangan berpangkat negatif. Jadi jika diketahui sebuah bilangan A dipangkatkan dengan minus M, maka hasilnya sama dengan 1 per A pangkat M. Ya. Awalnya dia berpangkat negatif, setelah diubah hasilnya menjadi pangkat positif. Bentuknya jadi pecahan ya. Ingat ya. Kalau bilangan berpangkat negatif kita ubah menjadi positif, maka dia bentuknya menjadi pecahan seperti ini. Ya, itu aja konsepnya adik-adik ya. Oke, supaya lebih jelas kita masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama, 5 pangkat minus 2. Nah, itu sama dengan, ya, pangkat negatifnya berubah menjadi positif menjadi pecahan 1 per 5 pangkat 2 atau 1 per 25. Bisa ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat minus 7. Iya. Coba kita kerjakan dulu pakai sifat berapa ini? Iya, sifat yang pertama ya. Nah, kata ya, kali tambah. Jadi kita peroleh, iya, 5 pangkat 3 tambah minus 7. Nah, jadi sama dengan
5 pangkat minus 4 ya. 5 pangkat minus 4. 5 pangkat minus 4 kan itu bilangan berpangkat negatif. Nah, kalau kita ubah menjadi berpangkat positif, maka bentuknya akan menjadi pecahan. Jadi 1/5 pangkat 4. Oke adik-adik, gampang toh? Bisa dimengerti? Iya. Oke lah, kalau begitu, kalau bisa dimengerti, kita lanjut ke yang berikutnya. Ya, kita lanjut ke sifat yang terakhir, yaitu sifat yang ke-8, yaitu saya sebut namanya dengan bilangan berpangkat pecahan. Ya, sesuai dengan namanya, maka bilangan ini pangkatnya berbentuk pecahan ya. Jadi jika diketahui A pangkat M per N, maka hasilnya sama dengan akar pangkat Kn dari A pangkat M. Ya. Ingat pangkat pecahannya ya. Untuk yang pembilang yaitu M ini posisinya jadi pangkat dari si A. Sedangkan untuk yang penyebut atau N itu dia jadi akar pangkatnya. Bisa ya adik-adik ya. Oke, supaya lebih jelas kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, 2 pangkat 3/2 itu sama dengan, ingat yang di atas itu jadi jadi pangkat dari si bilangan pokoknya ya. Maka kita peroleh akar pangkat 2 dari 2 pangkat 3. Nah, karena ini sudah mewakili 2, jadi tidak usah ditulis. Jadi kalau dibuat seperti ini itu maksudnya akar pangkat 2. Ya adik-adik ya, dia tidak perlu ditulis. Oke, jelas? Iya. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. 25 pangkat 3/5 sama dengan, iya ingat ya, yang di atas jadi pangkat dari si bilangan pokoknya, kemudian yang di bawah ataupun penyebutnya jadi akar pangkatnya. Nah, maka kita peroleh hasilnya sama dengan akar pangkat ke-5 dari 25 pangkat 3.